biang takufu kelan yen to padha wukuf biya ana ing Arafah mahum bareng sertane nas wa kanulan padha kono sapa wong-wong Quraisy ana iku yaqifuna padha wukuf sapa wong Quraisy bil Muzdalifah ing tanah Muzdalifah tarfuan krana rasa gumedhe manil wukuf saking wukuf mahum bareng sertane nas wa summa lafal summa ingkang temempel wonten ing kalimah summa abidu iku litartibi wa summa utawi lafal summa ingkang temempel wonten ing kalimah summa abidu iku litartibi krana tartib fi dzikri ing dalem tinuture wastaghfiru lan padha nyuwun pangapura sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah min dzunubikum saking pira-pira dosane sira kabeh. Innallaha ing temen sedaya Gusti Allah iku Ghafurun zat kang maha ngapurani lil mukminina kadhe wong mukmin kabeh. Sifate Gusti Allah Rahimun zat kang welas asih sapa Gusti Allah bihim kelawan mukminin. Fa idza qadaitum mengkari kalane nekani sapa sira kabeh ay adaitum tegese nekani sapa sira kabeh manasikakum ing pira-pira manasike sira kabeh ay ibadati hajikum tegese pira-pira ibadah haji sira kabeh bi an ramaitum kan yen to balang sapa sira lan yen to padha balang sapa sira ke jumratal aqabah ing jumrah aqabah wa tuftum lan padha tawaf sapa sira kabeh wa istiqrartum lan padha tetep sapa sira kabeh bi Mina ana ing tanah Mina fadhkuru mongko padha zikir sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah ai bitakbiri tegese maksudipun zikir bitakbiri kelan mustakbir wasana ilan ngalembono kadzikrikum kaya kuliye inget sapa sira kabeh inget abakum ing pira-pira bapak moyange sira kabeh kama kuntum kaya ulih ana sapa sira kabeh tazkurunahum padha eling sapa sira kabeh hum ing abaakum inda faraghi hajikum ing nalikane rampunge hajine sira kabeh bil mufakharati kelawan rasa bangga au asyaddan utawa luwih banget apane zikron zikire min zikirkum saking zikira sira kabeh iyahum ya abaakum min zikirkum saking inget sapa sira kabeh iyahum ing ya abaakum atau kita wa nasbu asyadda lana sebakan lafal asyadda alal hali inget sekitar kita terus hal min zikra saking kalimat zikra al mangsub kan den wacana nasab bi azkuru kelawan lafal azkuru lau ta'akhara lau ta'akhara rikalane lamun akhir apa lafal asyadda anhu saking zikra lakana yakti ono apa asyadda sifatan ono iku sifatan dados sifat lahu kadbe zikra iki ilmu nahwu lagi dipolak-balik maksudnya selain teng Al-Qur'an dados saged qiraat niku menawi ajeng dipun walik berarti nggih au zikra asyaddan bolak-balik saged tapi wong niki Al-Qur'an nggih maksudnya ingatan ming penjelasan secara nahwu dodomburi wis karo tiyang lanang sami saya teks to ya alhamdulillah ayat 199 Gus. Nah, lafal summa niki berarti masih melanjutkan ayat sebelumnya nggih. Masalah ketika bertolak dari Arafah itu wukuf di Arafah itu berjalan menuju Muzdalifah lalu ke Mina nggih. Niki juga masih berlanjut lagi. Maka dari itu awal dari ayat ini adalah kalimat summa afidu min haitsu afadun nasu. Kemudian berangkatlah atau budallah atau bertolaklah dari tempatnya orang-orang
Nah ini kalau nggak pakai ilmu tafsir bingung kan maksudnya apa. Kemudian bertolaklah dari tempat orang-orang bertolak. Maksudnya afidu khitabnya ini ke orang-orang Quraisy, nggih. Maksudipun yaitu ketika yang dimaksud orang-orang di sini adalah orang yang wukuf di padang Arafah. Yang dimaksud Quraisy di sini khitabnya adalah dulu itu masih zamannya Rasulullah, yang namanya orang haji itu nggak hanya orang Islam saja. Sudah paham ya? Orang Quraisy musyrikin pun menjalankan haji. Cuman pastinya nggak beda cara. Karena tafsirannya di sini wa kanu yaqifuna bi Muzdalifah tarfu'an anil wuqufi ma'ahum. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau wukuf seperti apa orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Nah, an-nasu di sini dalam tafsir lain pun ya Ibnu Katsir kalau nggak salah itu menjelaskan murad dari an-nasu orang-orang itu termasuk yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dengan alasan merasa gemedes ya, mereka kan merasa lebih dulu mereka melaksanakan haji. Jadi sing melaksanakan haji yang seperti kayak saya katakan tadi itu bukan orang Islam saja. Wong musyrikin Quraisy pun melaksanakan haji. Makanya ini nulayani ngadat. Karena merasa gemede. Kenapa orang-orang kafir Quraisy itu wukufnya enggak seperti orang-orang nasi yang lain? Wukufnya di Muzdalifah. Padahal Allah sudah menetapkan kalau wukuf ya pasti di padang Arafah. Itu ditetapkan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah berfirman al-hajj, yang namanya haji itu al-hajjul Arafah. Puncaknya haji adalah wukuf di tanah Arafah. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini wukufnya di Muzdalifah. Karena merasa ya itulah kadang-kadang kalau orang lebih dulu melakukan kok biasanya aku lebih dulu kok kan dan ya terserah saya, saya lebih dulu, seharusnya orang yang lain itu ngikutin saya. Ngaten. Ini yang dimaksud tafsir wa kanu yaqifuna bil Muzdalifah tarfu'an. Mereka tidak mau wukuf bersama-sama orang-orang yang lain. Yang netepi dawuh Gusti Allah yaitu wukuf di tanah Arafah. Pun kalimat waktu mali tartibi fi dzikri tadi sudah saya jelaskan. Nah, summa niki tadi untuk menjelaskan masih keterkaitan ayat sebelumnya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, ketika kita semuanya bertolak dari Arafah, setelah wukuf di Arafah otomatis kan berjalan menuju Muzdalifah. Lalu dari Muzdalifah itu ke Mina. Nah, mabit di Muzdalifah itu ngambil beberapa batu ya untuk nanti jalan ke Mina untuk lempar jumrah. Karena di sini dijelaskan wastaghfirullah. Nah, ketika dengan jalan bertolak seperti itu Allah itu berfirman beristighfarlah. Ngaten nggih. Jadi selalu membaca istighfar ketika jalan itu dari wukuf Arafah ke Muzdalifah ke Mina. Astagfirullahaladzim, astagfirullah dan seterusnya. Jangan sampai kosong, itu maksudnya. Ketika berjalan selalu berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum, maka ketika sudah menyelesaikan manasikakum, nah ini kan jamak. Karena perlu diketahui apa sih manasik, apa sih nasak. Nah, manasikakum fi'il madinya adalah nasak, artinya ibadah sebenarnya itu. Jadi kalau kalimat manasik itu khusus untuk ibadah haji. Nah, ketika ada kalimat mim, ada huruf mim dalam kalimat nasak, manasik. Jadi nasak itu artinya ibadah, ketika manasik itu artinya adalah tempat ibadah. Paham ya? Tempat ibadah haji ya pertama ibaratnya tawaf di Mekah.
Nggih. keliling Ka'bah kan. Nah, namanya ibadahnya adalah tawaf, tempatnya adalah mengelilingi Ka'bah dan sekitarnya. Itu tawaf kelilingnya itu bertolak belakang dengan arah jarum jam, ya kan? Yang jarum jam kan ke sini ya, Ke kanan. kayak gini. Kalau tawaf berarti ke kiri kayak gini. Nah, itu jenengan jangan lupa ini, mudah-mudahan ada yang bisa ke sana nanti. Itu paling utama itu doa mulai rukun Yaman. Rukun itu adalah pojok Ka'bah, berarti sebelah kanan, mulai nanti seperti kalimat doa tadi yang kita baca bareng-bareng, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sampai jenengan sampai Hajar Aswad. Itu dari rukun Yaman, itu doa yang paling ampuh. Karena dalam hadis juga pun menjelaskan Rasulullah itu berkata bahwa setiap rukun Ka'bah, setiap pojokan Ka'bah itu ada malaikat yang menjaga. Nah, ketika jenengan berdoa diaminkan malaikat, pasti mustajab. Diingat-ingat itu mustajab sekali. Dari rukun Yaman sampai Hajar Aswad. Nah, kembali ke masalah manasik. Berarti tempat-tempat ibadah. Jadi tempat ibadah yaitu ada yang namanya istilah Bukit Sofa dan Marwah. Itu namanya tempat. Nama ibadahnya namanya sa'i. Nah, adapun wukuf di Arafah, Padang Arafah namanya tempat ibadah. Nama ibadahnya adalah wukuf. Nah, terus Musdalifah lah juga nama tempat untuk ibadah. Namanya mabit. Nginep di Musdalifah. Terus Mina juga nama tempat ibadah. Nama ibadahnya apa? Romaitul Jumrah, yaitu membalang jumrah. Saya dipaham ya. Jadi kalau manasik berarti nama tempat ibadah. Kalau nasak artinya tadi ibadah hajikum. Jadi istirahat terus Apa? Istirahat makan dulu apa enggak? Ya bisa kan, bisa ada tenda-tenda di sana. Mereka ada kompor duduk dulu kan. Kalau itu buat makan-makan lah, kalau tidak makan gimana? Kecuali yang ya kan ada waktunya untuk istirahat juga. Makanya di saat sudah melakukan jangan udah wukuf, itu dalam wukuf itu jangan baca Quran, takbir, tahmid, tahlil kan ngaten. Allah memerintahkan seperti itu, yang seperti kita kaji kemarin ayat yang kemarin itu. Nah, setelah bertolak kita meninggalkan Padang Arafah. Nah, ini Allah menganjurkan untuk selalu istighfar. Ngaten. Selalu zikir. Makanya di sini penjelasan manasikakum itu ada romaitum bi'an romaitum jumratal aqabah. Sebenarnya kalau udah wukuf di Arafah bertolak ke Musdalifah, sebenarnya itu kan belum selesai masalah ibadah hajinya. Itu baru mencapai puncaknya. Puncak haji adalah wukuf di Arafah. Nah, ketika jenengan pindah itu bertolak, yang dimaksud di sini summa afitu. Ketika jenengan meninggalkan Padang Arafah ke Musdalifah, itu sebenarnya belum selesai karena nanti masih ada mabit di Musdalifah, masih balang jumrah di Mina, terus kembali lagi ke Mekah, yaitu namanya tawaf ifadah. Ini baru selesai, nanti ada istilah tahallul. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Yang bermakna adalah maka berzikirlah. Tafsirnya di sini bitakbir dengan takbir wasana ilang alam bono. Kadzikrikum aba'akum. Nah, berarti ini masih khitabnya juga memperingatkan kepada kaum-kaum Quraisy kafirin itu. Berzikirlah kepada Allah kadzikrikum aba'akum, seperti kalian mengingat bapak moyang kalian. Karena apa? Kafir Quraisy itu ketika mereka bertolak dari Musdalifah, karena mereka nggak wukuf di Arafah sih ya, tapi bertolaknya itu sama. Ketika orang-orang yang lain bertolak dari Arafah ke Musdalifah terus ke Mina, itu juga orang kafir Quraisy ini sama bertolak. Tapi mereka ketika bertolak itu, ketika berangkat ke tempat yang dituju,
itu mereka tidak zikir, justru menyebut atau membicarakan kebanggaan yang telah dilakukan nenek moyangnya. Ini loh perjuangan bapak saya, ini loh perjuangan kakek saya di sini. Dan lupa kepada Allah, terlalu membanggakan nasab, ngapunten mawon, membanggakan bapak moyangnya. Karena memang haji itu turun temurun dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai paham nggih? Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Jadi mereka itu dianjurkan oleh Allah, zikirlah. Seperti kamu zikir, seperti kamu mengingat bapak-bapak kalian semua. Aten. Karena tafsirnya di sini kama kuntum tadhkurunahum 'inda faraghi hajjikum bil mufakharati. Au ashadda dzikra. Jadi Allah menganjurkan agar asyadda dzikra, maksudnya itu zikirlah kepada Allah itu lebih dahsyat lagi zikirnya, lebih kencang lagi daripada zikirnya mereka kepada menyebut nenek moyangnya. Ngaten. Nah niki ingin menahu lampun pun paham lah insyaallah nek dibahas nggih. Paham lah insyaallah nggih au asyadda dzikra. Dibaca nasab atau dibolak-balik menawi balik kalimat asyad datang wingking dzikra teng ajeng berarti lafal asyadan niku dados sifat. Tapi nek seperti ngaten berarti dzikron au asyadda atau lebih banget apane ngaten. Apane dzikron zikire. Pun faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Belum. Nah niki lagi menceritakan doanya orang-orang musyrik. Makanya dengerin dulu, ketonnya kan indah banget ya. Mantap banget, padahal belum. Terus ini di Al-Quran ini menjelaskan inilah doanya orang-orang kafir Quraisy. Karena belum saya baca tadi sih ya. Udah dibaca apa belum? Udah? Faminan nasi may aqulu rabbana atina. Faminan nasi monggo setengah saking menungso. Man utawi wong yaqulu pada berdoa sapa man Quraisy niku Rabbana duh pangeran kita atina mugi paring ing kita aina sibana tegese mugi paring jenengan ing kita fid dunya ing dalam dunya payu tahu mongko maringi sapa Gusti Allahu ing man yaqulu Rabbana atina fid dunya nggih fiha ing dalam dunya wa ma lahu lan ora iku kadue may yaqulu Rabbana atina fid dunya fil akhirati dalam akhirat min khalaqin utawi bagian ainasibun tegese bagian. Nah ini maksudnya nah ketika kafir Quraisy itu berjalan bertolak dari Muzdalifah ke Mina, karena tafsirannya di sini juga bimina tadi ada ya, waktu watuftum wa istiqrartum bimina. Nah kafir Quraisy itu berdoanya berhenti di situ saja, cuma mengatakan jenengan kalau berdoa Rabbana atina itu dilengkap, sangat harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap itu seperti amalannya kafir Quraisy. Jadi hanya minta kebaikan di dunia saja. Apakah Allah mengabulkan? Karena tafsirannya di sini fayutahu fiha. Allah memberi apa yang dipinta oleh kafir Quraisy. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika hanya minta dunia saja, orang yang berdoa seperti itu tidak kebagian apapun nanti di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi enggak kebagian apapun. Ngaten. Nah terusannya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum lan iku saking menungso manutawi wong yaqulu kang berdoa sapa man rabbana duh pangeran kita atina mugiya paring panjenengan ing kita fid dunya ing dalam dunya maringi hasanatan ing kesainan ai nikmatan atau tegese kenikmatan wa fil akhirati lan ing dalam akhirat maksudnya nggih paring kesainan
Nggih, muga paring sapa Gusti Allah ing kita fil akhirati ing dalam akhirat paring hasanatan ing kesainan. Ya utawi hasanah iku al jannatu swarga. Wa kinalan muga ngreksa sapa Gusti Allah ing kita ngreksa adzaban nari ing siksa neraka. Ai bi adami tukhriha tegese ora ana mlebuha ing nar. Wa hadza tadawu iki kubayanun jelasaken lima kabeh perkara kana kang ana apa mangalehi ngatasé ma. Ana iku al musyrikuna wong-wong musyrik. Wali halil mukminilan krana keadaane wong-wong mukminin wal qasdu tekan karepaken bi kelawan ma iku al hasu napa nggih anjuran ngalatoli bi khairai daraini ing atase murih atau mencari kebagusan lorone desa loro. Maksud desa loro ini niku nggih panggonan loro nggih menika dunya lan akhirat. Kama kaya barang sire mau kang wis menjanji sapa Gusti Allah ing ma bisawabi kelawan ganjaran alaihi ing atase may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi kaulihi kelan panjenengan Gusti Allah ulaika uta mengkono ini kok mau may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar lahum iku tetep kadue ulaik iku nasibun bagian ai sawabun tegese ganjaran min ajlima mimma kasabu ai min ajlima tegese saking arah krana arahe perkara kasabu kang padha muri sapa mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah atau ulaik menika wau ngamilu padha agawe sapa ulaik minal haji saking haji wad dunga ilan dunga. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku sari'ul hisabi. Maha cepet ngitunge. Ayu hasabu tegese menghitung sapa Gusti Allah. Al khalqa ing makhluk kullahum ya sakabehane makhluk fi qadri nisfin nahari ing dalem kira-kirane separone dina. Min ayyamid dunya saking pira-pira dinane dunya. Li hadisin kadue hadis wiji bidzalika kelawan mengkono-mengkono wallahu sari'ul hisab. Wadhkuru kelan padha elinga sapa sira kabeh dikira sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah bitakbir kelan takbir inda ampun iki ayat selanjutnya nggih. Pun titik riyen 11 nggih. Pun ngrampungaken ayat iki mawon. Wis suwe iki. Dalam Wis suwe. Jam 12. Jam mburi. Ya alhamdulillah niki pun sampun dugi ayat doa Alhamdulillah. Putih bau. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sampun. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah niki napa maksudipun doa niki? Maka sebagian dari manusia ya otomatis yang berdoa ini adalah orang-orang yang Islam mukminin wau. Berdoanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya orang-orang Islam itu berdoa minta kebaikan di dunia. Nah, tafsirannya di sini nikmat. Kebaikan. Nah, makanya perlu diketahui doa ini adalah doa jawami'ud du'a. Jadi kumpulan dari seluruh doa apapun yang jenengan doakan. Nah, ini makanya ini luar biasa. Jadi jenengan apal doa ini dan teman dalam hati itu luar biasa. Jadi doa ini yang enggak hanya masalah ketika haji saja, ngoten nggih. Setiap pada salat, ketika jenengan panteng membutuhkan apapun segala sesuatu, inilah doa yang luar biasa. Kumpulan doa-doa yang jenengan ucapkan terkumpul dalam doa ini. Karena artinya ketika jenengan berdoa memohon kepada Allah agar diberi kebaikan ya di dunia yang hasanah. Ya perlu diketahui ketika jenengan semuanya yang pernah sering saya ceritakan dulu waktu ngaji, ketika jenengan berdoa ya Allah saya minta kebaikan atau
dalam perincinya jenengan berdoa, ya Allah saya minta motor yang baru. Tapi dalam prakteknya Allah tidak mengijabah jenengan bisa beli motor baru. Karena memang jenengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan yang jenengan minta. Karena ngapunten. Contoh dalam Lauh Mahfuz tertulis jenengan meninggal apes atau kecelakaan dengan motor baru itu. Nah, ketika jenengan berdoa seperti itu, ya, jenengan diberi kebaikan, maka dihapus catatan itu, makanya jenengan enggak bisa membeli motor baru. Itu hanya analogi ya, ilmu mantik menjelaskan contoh. Jadi kita minta kebaikan, minta sesuatu yang menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah. Nah, sangat dipahami lah, ya. Kebaikan di dunia itu masalah nikmat. Ketika jenengan dituruti beli motor baru, karena jenengan tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kan jenengan juga nikmat kan motor baru itu dipakai enak. Tapi ternyata motor itulah yang menyebabkan jenengan apes jatuh, kecelakaan. Mbok dadi ora nikmat. Makanya tafsiran hasanah dalam masalah atina fid dunya niki tafsirannya adalah hasanah. Apa? Nikmat. Jadi walaupun jenengan nggak bisa naik motor, nggak diijabah masalah motor baru, tapi jenengan kan nggak jadi celaka. Itu namanya nikmat. Alhamdulillah. Makanya jenengan doanya itu wis pokoknya dipanteng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi nggih ditambahi Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kula ngene nggih. Yang namanya doa kan Allahumma kan muga-muga Gusti Allah. Oh. Jadi lebih cara sopan santune kowe cara adabe luar biasa. Sebenarnya jenengan arsolane bupatine sebenarnya kudu dijeruk Pak Tato bergendok karo ngapunten wahai orang nomor 1 di Cilacap, jenengan yang ini nih kan beda, ada kalimat ada itu secara analoginya. Jadi ada bahasa sopan santun. Terusipun wafil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan semoga mugi-mugi Allah memberi kita semuanya ya kebaikan akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Nah, tafsiran di sini adalah apa hasanah dalam wafil akhirati ini? Hiya al-jannah. Apa kebaikan dalam akhirat itu? Surga. Dalam tafsirannya juga selain bahasa surga juga kita mengharapkan kebaikan hasanah akhirat, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah mendapat ridhonya Allah, udah itu paling utama. Dan semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Allahumma amin. Nah, ini tafsirannya kan udah dijelaskan tadi ya. Karena ayat ini menjelaskan dulu orang-orang musyrik itu berdoanya hanya Rabbana atina fid dunya aja, udah. Hanya pengen dikasih sesuatu dalam dunia saja. Tidak pengen masalah akhirat. Karena emang tidak iman. Nah, ini pelajaran anjuran buat orang Islam jangan seperti itu. Kalau berdoa jangan berhenti di situ yang dimaksud itu. Harus lengkap, ngaten. Karena tafsirannya di sini tingkahnya orang mukmin itu dianjurkan untuk meminta kebaikan khairai daraini. Itu kebaikan di dunia dan akhirat. Karena Allah sudah berjanji pasti wa'ida bithawabi, Allah berjanji pasti jenengan semua akan mendapat bagian kebaikan di dunia dan akhirat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit mau lah, itu aja berapa ayat itu udah.
Alhamdulillah tuki hitungane iku wis luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liahbabina wa Amin. lil ahsana alaina wa lil Amin. mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat. Amin. Wa nakhussu khususan ila simbah yai Amin. syuhud wa zawjati wa baina Amin. syuhud wa zawjati bi safari wa Amin. zawjati bi suq wa bahi syakir Amin. wa bahi mubarak Amin. wa bahi Salman Amin. Amin. wa bahi Hamdari Amin. Hadi Amin. wa ila Amin. Ibni Syahrul Anam Mashkur. Amin. Jati. Amin. 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 Wa nas'alul barakata fi hadzal munasabah tafsir jalalain ya Allah. Nas'alul Amin. barakata ya Allah. Amin. Amin. Wa jamil ashabi man hadar. Amin. Wa jami'i ashabi grup wa fi jami'an ya Allah. Amin. Allahumma salli salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana jami'al hajat. Amin. Wa taqdilana jami'al hajat. Amin. Wa taqdilana jami'al hajat. Amin. Ya Rabb ya Allah. Amin. وتطهرنا بها جميع المعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا آمين. من كل داء وما هم بضارنا من أحد آمين. إلا بإذن الله وخاتمة حسنة. Amin ya Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا آمين. حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين. Amin. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم